Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Samri Tarot. Salam perkenalan dan apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan ghosting. Mengapa? Kita akan menyemak teman-teman. Mengapakah seseorang ini mengghosting kamu atau mengapa dia mematikan komunikasi dengan kamu? Sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share dan subscribe. Ini adalah bacaan umum atau general reading yang bersifat timeless, tanpa batasan waktu, di mana ia akan menarik energi ramai orang. Saya doakan semoga readingan kali ini juga resonate dengan kamu ya. Sekiranya tidak, jangan dipaksakan. Teman-teman, saya rasa kamu sudah bosan ya untuk saya menerapkan perkara ini setiap kali sebelum saya memulakan sebuah video. Tetapi ini adalah penting ya teman-teman, supaya kamu memahami bahawa energi pembacaan juga boleh terbalik, vice versa, di antara kamu, si dia dan orang lain. Akan menarik ramai energi di sini. So, saya benar-benar mengharapkan bahawa readingan kali ini juga resonate dengan kamu ya. Kita harapkan yang terbaik. Sekiranya readingan ini tidak resonate dengan kamu teman-teman, saya mohon maaf ya. Kamu cuba fokuskan energi kamu hari ini kepada seseorang dan kita akan cari tahu teman-teman, mengapakah seseorang ini mengghosting kamu. Teman-teman, saya akan alihkan semua kad dahulu. Kita akan cari dan siasat dengan terperinci ya teman-teman, mengapakah seseorang ini mengghosting kamu ya. Mengapakah dia menghindar ya dan mendiamkan diri? Pasti dia ada sebab-sebab dia ya. Teman-teman, kita akan cari tahu. Baik teman-teman, kamu fokuskan kepada seseorang di sini ya, supaya kita dapat menarik energi dia dengan lebih tepat. Cuba fokuskan energi kamu kepada seseorang di sini. Kita akan cari tahu ya, energi dia saat ini dan mengapa dia mengghosting kamu. Apa itu ghosting teman-teman? Ghosting tu datang dari perkataan ghost ya, yang bermaksud hantu ya dalam bahasa Inggeris. Hantu tu sesuatu yang kita tidak dapat melihat seseorang itu dengan mata kasar kita. Bermaksud dalam erti lain, dia hilang ya, dia seolah-olah disappear. Dia hilang begitu saja atau cuba menghindar. Sama ada daripada segi teks, panggilan telefon, dalam media sosial ataupun pertemuan secara langsung ya, dia menghindar kamu. Kita akan mencari tahu. Pasti seseorang ini mempunyai sebab-sebab yang baik ya. Kita akan lihat mengapa dia berbuat sedemikian. Teman-teman, saya perlukan kamu memfokuskan fikiran kamu kepada wajah seseorang di sini ya. Kita akan mencari tahu siapakah dan mengapakah dia menghindar kamu. Apakah energi dia saat ini? Bagaimanakah energi si dia saat ini, seseorang yang ghosting kamu? Saya akan ambil dua kad. The unexpected ya, sesuatu yang tidak kita duga ya, itu maksudnya. Saya akan letak di sini dan saya akan terangkan sebentar lagi teman-teman. Kita ambil satu lagi. Bagaimanakah energi si dia yang mengghosting kamu? Di sini ada the path ya. Seseorang yang sedang mencari laluan ya, ataupun jalan keluar bagi menyelesaikan sesuatu di sini. Seseorang ini saya dapat merasakan sedang mencari jalan ataupun mencari laluan ya, untuk dia menyelesaikan apa-apa masalah yang sedang berlaku dalam hubungan ini ya, yang menyebabkan dia menghindar dari kamu. Sesuatu yang tidak terduga telah berlaku ya, sama ada dari segi kesedaran dia atau sesuatu yang berlaku dalam hubungan. Itu kita akan siasat dengan lebih lanjut lagi ya sebentar lagi. Okey, di sini ada resilience, bottom of the deck ya. Seseorang yang sedang berdaya tahan banting ya, sedang mengalami kesukaran ya. Okey teman-teman, saya letak di sini dahulu. Kita akan siasat dengan lebih details ya. Di sini saya akan menggunakan kad Major Arcana sekali lagi untuk menarik energi utama, the main energy ya, seseorang ini yang menghindar, yang ghosting kamu. Fokuskan energi kamu di sini. Fikirkan tentang dia. Pejamkan mata kamu dan cuba fokus wajah dia di fikiran kamu ya saat ini. Siapakah dia dan apakah energi dia, seseorang yang sedang mengghosting kamu? Saya akan tarik satu kad sahaja untuk main energy. Okey, di sini ada Temperance. Sagittarius kuat di sini ya. Keseimbangan. Seseorang yang merasakan kamu dan dia saling melengkapi. Okey teman-teman? Kita akan cari tahu lagi teman-teman.
Sabar ya, kita akan cari tahu lagi teman-teman. Siapakah dan mengapakah hubungan ini terjadi seperti ini? Kenapa seseorang ini mengghosting kamu? Fokuskan wajah dia di fikiran kamu. Kondisi dia saat ini. Mengapakah dia ghosting kamu? Mengapa dia menghindarkan diri dari kamu? Mengapa dia dingin? Mengapa dia hindar daripada berkomunikasi? Saya akan ambil beberapa kad ya teman-teman. Di sini ada wedding. Beberapa di antara kamu sudah pun bernikah ya. Sama ada kamu yang sudah berpasangan atau dia yang sudah berpasangan atau kedua-dua sekali. Children. Beberapa di antara kamu juga telah pun mempunyai anak ya. Daripada sini taburan setakat ini saya dapat merasakan ada hubungan yang bersegi-segi ya. Kamu sesuaikan dengan kondisi kamu kerana ini menarik energi ramai orang. Kadang-kadang teman-teman banyak repetition ya. Sesuatu yang saya perlu ulangi dan saya memohon maaf ya. Saya membaca direct ya, secara langsung daripada taburan kad ya. Worth waiting for. Seseorang yang sangat worth waiting for, sangat berbaloi untuk kamu nantikan ya, ataupun kamu tunggu di sini ya. Kita lihat lagi. Release your ex ya. Beberapa di antara kamu masih berpegang kepada memori ataupun kenangan trauma di masa lalu dengan seseorang yang lalu. Mungkin mantan kamu di sini ya, bekas isteri, bekas suami, bekas tunangan, bekas kekasih ya, masih lagi berpegang kepada itu ya, beberapa di antara kamu di sini. Kita lihat lagi. Codependency, mempunyai perasaan saling ketergantungan antara satu sama lain. Masih melekat ya dengan seseorang ini, sama ada cinta ini bersegi-segi ataupun kamu yang masih single. Masih ada ketergantungan di dalam hubungan ini. Kita ambil satu lagi kad teman-teman. Attraction. Kenapa masih ada ketergantungan ini teman-teman? Sebab ada ketertarikan yang kuat ya. Kamu dengan dia saling menarik ya, hati satu sama lain. Okey. Make the effort ya. Bottom of the deck, harus berusaha terhadap hubungan ini. Kita akan lihat dengan lebih jauh ya teman-teman. Okey. Teman-teman, saya akan terangkan. Seperti biasa, saya hanya akan baca secara langsung daripada taburan kad. Kadang-kadang kelihatan, kedengaran sesuatu yang berulang. Tetapi seperti yang kamu dapat lihatkan di sini teman-teman, beberapa di antara kamu memang sudah ada pasangan ya. Cinta ini mungkin cinta bersegi-segi, mempunyai anak-anak. Mungkin beberapa di antara kamu merupakan single parents with children ya. Single parents maknanya ibu tunggal ya, ayah tunggal yang mempunyai anak ya di sini ya. Seseorang yang kamu rasakan di hati ya, yang amat berbaloi untuk kamu nantikan ya. Beberapa di antara kamu masih berpegang kepada memori di masa lampau, kekasih sebelumnya ya. Masih mungkin kamu menghadapi sebuah kesulitan untuk melepaskan dia. Mungkin perpisahan itu sangat menyakitkan. Dia adalah seseorang yang kamu sangat cintai dan kamu merasakan sangat sakit ya untuk melepaskan memori itu, atau kamu masih lagi dalam proses untuk healing ya, untuk melepaskan secara perlahan-lahan. Okey teman-teman, codependency, attraction. Masih ada ketergantungan antara kamu dengan seseorang ini yang sedang menghindar kamu, yang sedang matikan komunikasi antara kamu dan dia kerana ada ketertarikan yang kuat. Teman-teman, kita akan mencari tahu pada tarot card di sini ya. Cuba fokuskan energi kamu. Saya akan cubakan yang terbaik teman-teman. Kita lihat ya, kenapa teman-teman? Saya juga ingin tahu. Kenapa dia ghosting kamu di sini? Pasti ada sebab-sebabnya. Sama ada niat itu baik ataupun tidak, pasti ada sebab-sebabnya. Kita lihat teman-teman. Kenapa dia ghosting kamu di sini? Fokuskan energi kamu ya dalam fikiran kamu kepada seseorang di sini yang ingin kamu tanyakan mengapa dia ghosting kamu. Mungkin kamu ada mengechat dia, kamu teks ataupun WhatsApp ya, tapi seseorang ini agak dingin ya. Mungkin dia balas teks kamu tapi dengan satu patah perkataan atau dua patah perkataan yang kelihatan sangat dingin atau totally menghindar kamu di sini. Kita akan cari tahu teman-teman. Apakah yang membuatkan dia sedemikian? Saya akan tarik beberapa buah kad secara random. Wow, di sini ada Two of Cups. Teman-teman, saya akan buka semua kad-kad dahulu ya, teman-teman. Di sini ada kad The World. Di sini ada Five of Pentacles.
Saya sudah dapat rasakan daripada taburan kad setakat ini je, ada banyak senario di sini. Banyak yang perlu saya terangkan dan saya pun tidak tahu bagaimana untuk memulakannya. Sebab kadang-kadang saya agak excited untuk menceritakan kepada kamu dan saya juga tidak sabar-sabar untuk menceritakan keadaan. Tapi setakat ini teman-teman, banyak senario di sini ya. Di sini kita ada Seven of Pentacles. Saya akan tarik lagi. Di sini ada Seven of Swords. Di sini kita ada Knight of Swords. Wow, di sini kita ada Five of Swords. Bottom of the deck, kita ada Seven of Cups. Okey teman-teman, saya akan cuba terangkan satu persatu ya teman-teman. Maafkan saya ya teman-teman, sekiranya speed saya ada sedikit laju ya. Okay, I'm getting excited and there are many scenes here ya, yang banyak senario di sini yang harus saya terangkan satu persatu. Mengapakah seseorang yang kamu fikirkan saat ini mengghosting kamu? Daripada taburan kad secara general ya. Salah satu sebabnya kenapa dia mengghosting kamu. Sebab cinta di sini ada yang melibatkan cinta segitiga atau cinta bersegi-segi. Dalam erti kata lain, cinta terlarang. Untuk kamu yang masih single ya, seseorang ini kalau saya lihat secara keseluruhan, dia mempunyai banyak pilihan di luar sana. Okey, dia tidak ingin terburu-buru dalam hubungan ini. Saya dapat merasakan ya, walaupun apapun hubungan di sini, saya dapat merasakan kamu ialah seseorang yang sangat mencintai dia, yang menyebabkan kamu mengejar dia di sini. Sama ada kamu sudah berpasangan, single parents ataupun masih single, saya dapat merasakan lebih kuat energi kamu mengejar seseorang di sini. Ya, seseorang yang kamu fikirkan di sini mencintai kamu, tetapi perasaan kamu pada dia lebih kuat, yang menyebabkan kamu terkejar-kejar di sini. Okey teman-teman, saya lihatkan kamu dengan dia memang ada keserasian yang sangat kuat. Sagittarius kuat di sini, Temperance, elemen tanah ya kuat di sini, Capricorn, Taurus, Virgo. Kita juga ada elemen udara di sini, Gemini, Libra, Aquarius juga hadir. Kecil, energi air, Pisces, Cancer, Scorpio. Dan so far, let me see, masih belum ada energi Aries, Leo, Sagittarius ya, kalau saya tidak salah lihat di sini. Tapi teman-teman, mungkin energi itu akan masuk ya kemudiannya. Jangan terlalu tertakluk ataupun tergantung kepada elemen-elemen ini. Ini hanya merupakan energi saja. Yang penting teman-teman, readingan ini resonate dengan kamu. Saya akan senantiasa buat yang terbaik untuk kamu di sini ya teman-teman. Dan saya akan cuba untuk tidak mengulangi. Sebab kadang-kadang teman-teman, kad yang kita buka, kadang-kadang kad tu kad yang sama. Secara tidak langsung, saya membaca secara langsung ya daripada taburan kad. Kelihatan dan kedengaran benda yang sama yang kamu dengarkan. Saya mohon maaf teman-teman. Baik, back to the story teman-teman. Kamu merupakan belahan jiwa dia. Memang ada ketertarikan yang sangat kuat antara kamu dengan dia, sebab kamu dengan dia saling melengkapi. Ada keseimbangan yang dirasakan antara kamu dengan si dia. Kamu sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu, sama ada macam saya katakan tadi, berpasangan, single parents ataupun yang sudah bernikah ya. Okey, di sini teman-teman, seseorang yang berdealing dengan kamu yang cuba mematikan komunikasi. Saya dapat merasakan energi yang kuat. Kamu mengejar, dia berlari. Itu yang dapat saya rasakan di sini. Semakin kuat kamu mengejar, semakin kuat dia berlari. Begini teman-teman, energi ini seperti hukum tarik-menarik ya, law of attraction. Sekiranya kamu ialah seorang wanita yang menuntun, sepatutnya ya teman-teman, kita tidak sepatutnya mengejar lelaki. Sebab lelaki ni, mereka mempunyai naluri hunter ya, seorang pemburu. Mereka lebih suka memburu kamu kalau kamu ialah wanita. Sebab itu memang insting mereka. Mereka dilahirkan untuk memburu ya. Bila mereka tidak ada ataupun tidak diberikan benefit itu untuk memburu ya, kamu akan membuatkan mereka mati rasa. Api yang terkobar-kobar di dalam hati mereka akan reda. Sebab kamu terlalu cepat ya. Mungkin meluahkan perasaan kamu. Maybe you confess a little too fast, begitu ya. Kamu mencurahkan perasaan kamu di sini. Itu yang saya rasakan. Teman-teman, kebanyakan reader akan beritahu kamu, jangan lakukan kesilapan itu. Jangan terlalu cepat ya kalau kamu wanita yang menonton video ini. Kalau seandainya kamu telah mengconfess perasaan kamu kepada si dia, mungkin kamu ya rasa kamu memang ingin bagi tahu si dia yang kamu mencintai dia, dan kamu terlalu cepat memberitahu perasaan itu kepada dia. Kamu telah pun mengekspresi perasaan itu. Saya tidak akan mengulangi kesilapan kamu di sini.
It's no problem, ladies. If you are the women, wanita yang menonton video ini ya, jangan risau. Kalau kamu rasa kamu telah melakukan kesilapan pertama, iaitu kamu telah mencurahkan perasaan kamu kepada dia dahulu, ya, dan menyebabkan kedinginan dari dia, sebab dia adalah seorang pemburu, ya. Bila dia tidak diberikan benefit ataupun faedah-faedah untuk memburu, sebab kamu telah pun memberikan api cinta itu sebelum dia memburu, maka kamu telah mematikan api cinta itu di dalam dirinya. Tetapi ya, ada tetapinya. Pada kaum wanita yang menonton video ini, jangan risau ya, saya tidak menyalahkan kamu. Saya selalu melihatkan sisi positif dalam sesuatu yang berlaku. Daripada apa yang saya rasakan di sini, kamu ialah seorang wanita yang sangat jujur dengan perasaan kamu. Ada kebaikannya. Sebelum saya menceritakan kebaikannya, kalau kamu ialah kaum wanita yang menonton video ini, tepuk ya di bahu kamu. Tap your own shoulder. Kenapa saya berkata demikian teman-teman? Sebab kamu berani mencurahkan hati kamu kepada si dia. Kenapa teman-teman kamu berbuat demikian? Kerana kamu mencintai seseorang ini dengan sangat jujur dan ikhlas. There is a good point here. Kenapa saya kata there is a good point here? Ya, secara tidak langsung, kita mematikan perasaan dia kepada kita kalau dia adalah lelaki yang kamu fikirkan di sini. Tetapi, macam saya katakan tadi, saya senantiasa akan melihat dari sisi positif. Bila kamu sudah melakukan kesilapan itu yang kamu rasa tersilap ya, kamu mencurahkan perasaan kamu sebelum dia meluahkan perasaan dia kepada kamu. Teman-teman, kamu seorang yang sangat jujur. Kamu jujur dengan perasaan hati kamu dan kamu jujur dan ikhlas dalam hubungan ini. Apa faedahnya di sini teman-teman? Seseorang yang jujur dengan perasaan dia, in a long run ya teman-teman, in a long run. Bila kamu jujur dengan perasaan kamu, maksudnya kamu secara tidak langsung ada penerimaan di dalam hati kamu. Kamu menerima keadaan ini seadanya. Wah, saya telah jatuh cinta dengan jejaka ini dan saya menerimanya. Ini adalah satu yang bagus. Kenapa teman-teman? Jika kamu dihadapkan dengan sebuah pilihan untuk melepas atau pasrah dalam hubungan ini, kamu akan lebih cepat menyelesaikan isu ini. Kenapa teman-teman? Sebab number one teman-teman, kamu tidak ada sikap denial. Kamu tidak menafikan perasaan cinta kamu kepada dia. Kamu sudah menerima dari permulaan lagi. Okay? We don't keep going on with the mistake you have done ya. Sebab kamu dah mencurahkan perasaan kamu kepada dia sebab kamu jujur. Tetapi kamu tidak menafikan yang kamu mencintai dia. Now what you must do ladies, kalau kamu adalah wanita yang menonton video ini, saranan saya daripada taburan kad, please step back. Kenapa kamu harus step back teman-teman? Number one, ladies, you have to see your worth. You have to know your own values. Kita harus menjaga maruah diri kita. Kalau kita mencintai seseorang dengan tulus, lihat keadaan. Adakah seseorang itu bila kamu mencurahkan perasaan kamu kepada dia, adakah dia menghargai kamu? Did this person appreciate your love for him or for her? Kalau kamu ialah seorang lelaki yang menonton, dan ini adalah seorang wanita yang kamu fokuskan ya, apapun hubungan ya, apapun jenis hubungan. Kalau kamu ialah seorang lelaki yang menonton, dan saya seorang wanita dan saya akan beritahu kamu ya, kalau kamu lelaki yang menonton, jangan terlalu mengejar walaupun kamu mempunyai hunter instinct ya. Jangan terlalu mengejar. Wanita sangat sukakan lelaki yang berwibawa, yang jual mahal sedikit. Saya tidak menyarankan kamu supaya terlalu ego dan terlalu menjual mahal. Tidak. Tapi bila kamu terlalu mengejar di sini, seolah-olah harga kamu tu jatuh sedikit ya teman-teman. Cara mengejar tu mesti ada caranya. Cara hunting itu mesti ada caranya. Mesti dengan cara yang berwibawa. Wanita-wanita amat sukakan lelaki yang berwibawa. Baik teman-teman, kalau kamu ialah wanita yang telah mencurahkan perasaan kamu kepada si dia di sini, don't worry about that. Saya tidak akan keep on ya dengan mistake itu. Bagi saya ini sesuatu yang baik. Sebab kamu jujur dengan perasaan kamu. Kamu tidak menafikan yang kamu mencintai dia. So bila suatu hari nanti kamu dihadapkan dengan pilihan untuk berpisah atau melepaskan, guys, you won't have that problem. Sebab dari mula lagi kamu telah menerima perasaan ini sejujurnya di dalam hati kamu. Tetapi di sebaliknya, seseorang yang menafikan perasaan dia di sini yang akan suffer in the long run. Dia akan lebih menderita. Baik teman-teman, hubungan secara keseluruhan di sini. Ada Two of Cups. Di sini kita ada Temperance. Ketertarikan, keseimbangan yang cukup baik ya. Kamu juga merupakan seorang teman yang baik kepada si dia. Klik. In terms of intellectual memang klik, sebab itu kamu berdua sangat menyukai satu sama lain. Tetapi energi lebih kuat yang saya rasakan di sini, kamu yang mengejar dia.
Kamu yang mengejar. Dia seseorang di sini yang sangat sukakan kebebasan dia. Kalau dia single, mungkin dia telah single, saya dapat rasakan energi yang dia sudah membujang ya dalam agak jangka masa yang agak lama. Mungkin dia banyak gagal dalam perhubungan cinta dia sebelum ini yang menyebabkan kesakitan yang amat kuat, yang dia menjadikan dia seseorang yang bersikap santai, lebih take it easy in relationship ya. Dia tidak mahu terburu-buru. Dan on top of that, dia adalah seseorang yang menyukai kebebasan dia. Dia sangat suka zaman bujang dia kalau dia yang single, ya. Untuk hubungan lain, cinta segitiga atau berpasangan ya, dia memang sukakan kebebasan dia di sini. Dia tidak suka dikekang, teman-teman. Pada masa ini, beberapa di antara mereka yang menghindari kamu, yang mengghosting kamu, mengalami kesulitan dari segi keuangan. Dia memang ada genuinely kesulitan dalam keuangan. Dia cuba mengelola, mengendalikan keuangan dia. Cuba menstabilkan kerjaya. Fokus kepada kerjaya. Sini kita ada dua kad Pentacles. Pentacles merupakan kad yang menunjukkan sesuatu yang utuh. Something concrete. Something that we have to work on. Ya, sesuatu yang perlu diusahakan. Bottom of the deck di sini tadi kita ada make the effort. Perlu berusaha. Mencari laluan sebuah jalan keluar ya. Seseorang di sini kalau dia mengghosting kamu, bukan semuanya tidak baik ya. Ada yang cuba memfokuskan kepada pekerjaan, menstabilkan keuangan ya. Beberapa ya, namun demikian ada beberapa di sini yang agak licik ya teman-teman. Sebab ini bacaan umum menarik banyak energi di sini ya. So sini ada beberapa senario teman-teman. Saya akan cuba fokuskan satu persatu. Kalau saya happen to ulang ya, maafkan saya teman-teman. Kadang-kadang saya memang baca direct daripada taburan kad. Dan sama ada bacaan itu baik ataupun tidak, saya akan menyampaikan secara jujur. Ya teman-teman, saya harap kamu faham. Bagi saya teman-teman, baik ataupun tidak, saya harus bagi tahu kamu ini. Pesanan ini harus sampai kepada kamu. Kamu harus be open-minded, bersikap terbuka untuk menerimanya. Beberapa di antara dia di sini, ada juga bersikap licik ya. Bila kamu mengejar, keegoan dia semakin tinggi. Sama ada dia lelaki atau perempuan di sini. Keegoan dia semakin tinggi sebab kamu yang memperjuangkan hubungan ini. Kamu yang meletakkan hasil usaha. Kamu yang berusaha gigih dalam hubungan ini. So what happened to this person? Dia egonya semakin tinggi. Kamu mengejar, dia berlari. Kamu mengejar, dia berlari. Kamu mengejar lebih kuat, dia berlari lebih kuat. Ini adalah hukum tarik hulur ya. The law of attraction. Now, guys, what must you do? Pesanan saya. Kamu mengejar, dia berlari. Kamu jangan mengejar, berhenti. Apa akan jadi dengan si dia, teman-teman? Dia akan garu kepala. Teman-teman, kenapa dia garu kepala dia, teman-teman? Bukan kerana kepala dia gatal ya, teman-teman. Not like that. Dia akan mula puzzle. Mula kegalauan. Berhenti dan berfikir, oh, where are you? Why are you not chasing me anymore? Di mana kamu? Seperti zaman kanak-kanak kita ya. Masa kita kecil, ada yang akan berlari dan yang ada yang akan mengejar. Yang dan berlari ni walaupun tanpa dia mengetahui tujuan si pengejar ini, dia tetap akan berlari sebab of the excitement of chasing each other. Ya, bila kanak-kanak, bila seorang yang mengejar, dia ada yang seorang lagi A mengejar, B berlari. B walaupun tidak tahu mengapa A ini mengejar, tapi dia merasakan excitement yang dia sedang dikejar. Dan dia automatik akan berlari. Kamu harus tegas. Berdiri tegap. Step back if you are the ladies here. Dan dia akan garu kepala. Bukan kerana kulit kepala dia gatal. Dia akan mula berfikir. Apa sudah terjadi? Di mana pengejar saya? Where is my chaser? Dia akan mulai berfikir. Keegoan dia akan terluka ya. Dia akan jatuhkan harga ataupun keegoan dia di sini. Kerana kamu tidak lagi mengejar. Teman-teman, sebagai kaum wanita di sini, kita semua melakukan kesilapan kerana kita mencintai seseorang dengan seadanya, setulusnya. Itu energi saya rasakan dari kamu. Masalah kamu ya, kamu mencintai dia dengan sangat tulus. You have that excitement in your heart. Dan kamu ingin menyampaikan secara jujur perasaan kamu kepada si dia. Tetapi malangnya, si dia beberapa di sini, ada yang menerima cinta kamu dengan ikhlas, tapi tidak dapat membalas cinta kamu. Kerana cinta sembunyi-sembunyi. Maksud saya apa teman-teman? Mungkin kamu yang sudah berpasangan atau dia yang sudah berpasangan, making it difficult untuk dia proceed. So dia menghindar dan mengghosting kamu. Maksudnya dia mencintai kamu di sini.
tetapi dia tidak dapat proceed ya untuk ke depannya. Dia terpaksa menafikan dan mematikan perasaan itu. Teman-teman, ada beberapa di antara dia, untuk kamu yang single ya, dia sangat licik. Saya dapat rasakan energi licik di sini. Apa maksud saya dengan licik, teman-teman? Saya dapat merasakan sama ada kamu single ataupun bersegi-segi ya, ataupun yang sudah bernikah. Seseorang ini yang kamu fikirkan, dia ada sesuatu yang dia inginkan dari kamu dari segi fizikal. Bila kamu tidak melayan permintaan dia ataupun kata-kata nakal dia, ya, dia begitu bergairah kepada kamu, teman-teman. Bila dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, seolah-olah kamu mengambil air dan mencurahkan ke atasnya. Apa jadi, teman-teman? Api itu akan terpadam. Bila seseorang ini tidak dapat menggunakan kamu dari segi itu ya, teman-teman faham apa yang cuba saya sampaikan di sini. Keinginan dia akan menurun dan dia mulai dingin. Dia tidak seperti permulaan hubungan. Pada permulaan hubungan di sini, saya dapat merasa kehangatan api cinta. Tetapi bila seseorang yang licik di sini tidak dapat ataupun tidak dapat memenuhi keinginan dia daripada kamu ya, mungkin kamu beberapa di antara kamu yang sangat berhati-hati di sini, dia mula dingin sebab dia tidak dapat sesuatu itu tidak berlaku seperti dia punya expectation ya, tidak memenuhi keinginan dia di sini. Teman-teman, seseorang di sini berjiwa bebas. Ada beberapa yang sangat sincere dengan kamu, tetapi dengan keadaan terpaksa, walaupun kamu adalah belahan jiwa dia, sebab cinta ini cinta sembunyi-sembunyi, cinta bersegi-segi, tidak mendapatkan dukungan, dia terpaksa step back. Ini saya katakan senario A ya, di mana dia adalah seseorang yang sincere, ikhlas. Dia tahu kamu mencintai dia dan dia sangat menghargai kamu di sini, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi teman-teman, ini bacaan umum, menarik energi ramai orang. Ada beberapa di antara mereka yang memang licik. Ada beberapa di antara mereka yang menggunakan kamu kerana keuangan. Mungkin kamu juga seorang yang sangat baik hati membantu dari segi keuangan. Dan dia menggunakan faedah-faedah itu daripada kamu. Why not? Ya, kamu memberi ya, dia akan kamu memberi, dia ingin menerima, begitu ya, teman-teman. Dia mengghosting kamu atas alasan-alasan dia tidak dapat lagi apa yang dia cari. Teman-teman, ya. Tetapi ada beberapa di antara mereka di sini yang memang ada niat yang baik. Ya. Saya juga dapat merasakan energi begini, teman-teman. Energi C ya, tadi A, B, niat yang baik, niat yang tidak baik. Yang baik tadi mungkin terhalang ya sebab hubungan yang melibatkan orang lain. B ialah hubungan tidak baik, maksud saya dia inginkan sesuatu daripada kamu tapi tidak mendapatkannya. C pula seseorang yang bagaimana nak saya terangkan di sini, teman-teman? Banyak senario di sini ya, teman-teman. Bila saya rushing into explanation ya, okey, begini teman-teman. Ada energi yang licik di sini dan ada energi yang baik ya. So kamu kena sesuaikan. Intuisi saya berkata daripada taburan kad ini, di dalam jauh di lubuk hati kamu ya, yang terdalam, kamu ada intuisi itu. Bila saya berkata-kata setakat ini, kamu tahu, teman-teman. Kamu dapat merasakan perasaan yang pertama timbul di dalam hati kamu. Sama ada orang ini ikhlas mencintai kamu tetapi terhalang, ataupun dia mempunyai sebuah keinginan daripada kamu yang dia tidak dapat capai. Sebab kamu pandai dan telah menarik diri dan telah membina satu batasan ya, yang menyebabkan dia kedinginan. Teman-teman, seseorang di sini memang berjiwa bebas ya, dia tidak mahu dikekang. Dia masih ingin santai. Dan energi C ya, yang saya terlupa tadi ya, teman-teman, maafkan saya ya. Saya dapat merasakan energi begini, teman-teman. A, B dan C. A saya telah terangkan, B juga saya telah terangkan. C itu maksud saya, teman-teman, ada beberapa di antara C dia yang mengenali, kalau ini adalah hubungan bersegi-segi, dia mengenali pasangan kamu. Maksud saya dia juga dalam pertemanan dengan pasangan kamu, atau kamu mengenali pasangan dia. Kamu cuba sesuaikan dengan kondisi kamu. Okey, dalam senario C ini, bila dia ialah orang ketiga dan dia mengenali, for example ya, contoh ya, kamu mencintai dia, dia juga mencintai kamu, tetapi dia juga mengenali, dia single sebagai contoh, dia mengenali pasangan kamu di sini dan mereka adalah pertemanan yang agak baik.
ini juga menyukarkan dia untuk meneruskan hubungan ini. Maksudnya ini mengeksplain, menerangkan kenapa hubungan ini ataupun komunikasi ini dimatikan. Seseorang ini sedang mencari laluan, dia sedang mencari laluan, jalan keluar, bagaimana untuk mengekalkan kamu sebagai seseorang yang dia cintai dan mengekalkan hubungan baik dengan kamu dan pasangan kamu. Untuk kamu yang single, dia masih ingin mengekalkan hubungan baik. Itu energi yang paling kuat saya rasa di sini. Sama ada dia licik ataupun tidak, ada niat untuk mengekalkan hubungan baik dengan kamu walaupun telah dimatikan komunikasinya. Teman-teman, saya juga ada energi D di sini. Macam saya katakan daripada awal, banyak energi yang saya tangkap di sini. Saya tidak tahu bagaimana untuk menerangkan. Energi D ini apa dia, teman-teman? Walaupun mungkin kamu yang lebih mencintai dia, for example, kamu yang mengejar dia, dia membiarkan kamu memperjuangkan dia sebab dia sangat sukakan perhatian itu. Pada mulanya, pada awal perhubungan, dia mencintai kamu sedikit saja, teman-teman. Tapi daripada taburan kad yang seterusnya ke depan, saya melihat ada sakit hati di dalam hati dan pemikirannya. Kenapa berlaku? Dia baru sedari dia telah mencintai kamu tanpa dia sedar. Ini senario D, teman-teman. Banyak energi yang ditarik di sini. Bila dia menyedari itu lately, off late kamu dengan dia sudah kurang komunikasi kan sebab ada ghosting. So ini menenangkan fikiran kamu dan dia. Baru dia sedar, baru si dia tersedar. Dan sebenarnya, while you guys are ghosting each other, while time apart, dia telah menyedari dia mencintai dan jatuh cinta dengan kamu. Dia telah menyedari yang dia benar-benar mencintai kamu. Dan dia telah menafikan perasaan itu buat seketika. Untuk beberapa seketika, maksud saya dia telah menafikan perasaan itu. Dan kamu pula on the other hand, kamu telah mencurahkan. Kalau kamu ialah wanita di sini, kamu telah mencurahkan perasaan itu kepada dia. Dan kamu terfikir, kerana mungkinkah aku tersilap, mungkinkah saya tersilap di sini yang menyebabkan dia kedinginan sebab saya telah terlalu awal mengekspresikan perasaan saya kepada dia. No. Ladies, don't worry about that. Don't worry about the mistake you made, because setiap kesilapan itu wajib. Pada saya, it's okay if we make mistake. We are human. Mistake will build you up. Jika ada kesilapan, baru kita dapat memperbaiki diri. Setiap kesilapan, ladies and guys, listen to this. Dengarkan baik-baik. We learn every day. Setiap hari itu adalah sebuah pembelajaran. Tiada titik nota untuk kita belajar. Some people will tell you, it's too late for you to learn. Telah terlambat untuk kamu mempelajari. No such thing, teman-teman. Kita akan mempelajari sesuatu setiap saat, setiap detik kehidupan kita daripada kita kecil sampailah kita tua. Setiap hari is a learning point. Bila kamu melakukan kesilapan, teman-teman, don't be too harsh on yourself. Belajar daripada ini. Kenapa Tuhan membiarkan atau memberi ruang untuk kita manusia melakukan kesilapan? Kenapa begitu, teman-teman? Supaya kita dapat memperbaiki diri. Tuhan ada niat yang baik. Dia membiarkan kita melakukan kesilapan, membuat pilihan yang salah, mencari laluan yang salah, mencari jalan keluar yang tersilap, begitu. Supaya bila kita tersilap langkah, kita akan mula belajar. Seseorang di sini senario D dia tidak menyedari pada tahap awal, dia menyukai kamu, dia merasakan kamu belahan jiwa dia, tapi dia menafikan perasaan itu sebab mungkin dia adalah seseorang yang mempunyai masa lampau yang agak, maksud saya pengalaman cinta yang buruk di masa lalu yang menyebabkan dia menjadi seseorang yang seperti ini. Sukakan kebebasan, take it easy in relationship, santai, tidak mahu terlalu terburu-buru, take it easy, sebab dia tidak mahu melalui kesakitan itu lagi. So bila kamu dengan dia terhenti sejenak, komunikasi terhenti, ghosting, dia telah mulai menyedari, oh God, saya rupa-rupanya mencintai gadis ini ataupun lelaki ini. Dia baru sedar itu sekarang, teman-teman. Bila ada kelicikan dia di sini, tiba-tiba kelicikan ini, kalau dia adalah seseorang yang inginkan sesuatu dari kamu dan dia tidak mendapatkan itu dan dia dingin, ada rasa bersalah di dalam hati dia. Tiba-tiba dia sedar dia jatuh cinta dengan kamu. Dan sekarang ini dia tidak melihatkan lagi keinginan itu, kegairahan itu ataupun keinginan fizikal itu, sebab cinta yang benar-benar telah wujud.
So apa yang harus dia lakukan, teman-teman? Kalau kita berada di situasi dia, kita rasa bersalah. Mula-mula kita nak main-main, ya. Tetapi bila kita bila kamu dah berhenti mengejar, dia dah garuk kepala dan berfikir sejenak, dah tak ada komunikasi, ya. Masing-masing sudah tidak berkomunikasi, dia akan mula berfikir, teman-teman. Dalam pemikiran dia yang terhenti sejenak begitu, ya. Perpisahan yang terhenti, ya, ataupun perpisahan yang sementara membuatkan dia terfikir. Baru disedar yang dia mencintai kamu. Kegairahan itu all of a sudden tidak penting lagi. Dan dia sedar, wow, what have I done? You know, this person confess perasaan dia pada saya. Dan saya telah mempermain-mainkan orang ini. Padahal orang ini mencintai saya dengan sangat tulus. Dan dia confess perasaan dia. Seorang wanita yang confess perasaan dia kepada saya. Tapi saya take it lightly, ya, take things for granted. Ya. Bila dia mulai menyedari ketulusan cinta kamu, ya, kebaikan kamu, the sincerity of your heart, ya, dia mulai menampakkan ciri-ciri quality di diri kamu. Kamu adalah seorang wanita atau lelaki yang baik. Dan bila dia rasa bersalah, teman-teman, apa yang berlaku di sini? Dia mulai menyedari segala-galanya. Niat dia yang sebelumnya mungkin ingin mendapatkan kamu dengan secara, kamu faham maksud saya, mungkin dia batalkan. Energi di sini banyak, teman-teman. Bila dah ada rasa bersalah, apa terjadi, teman-teman? Galau, teman-teman. Dia kefikiran, dia garuk kepala, teman-teman. Dia tidak ada niat lagi untuk memainkan kamu di sini atau to proceed with the game. So, dia matikan komunikasi. Teman-teman, kita sama-sama manusia, teman-teman. Energy ghosting di sini ada A, B, C dan D. Saya sendiri pun keliru nak ulang balik, ya. Banyak sangat senario yang saya tangkap di sini. Mungkin teman-teman boleh replay the video, ya. Maafkan saya, ya. Sebab memang banyak energi yang saya tarik di sini. Kadang-kadang kata-kata saya memang akan berulang. Dan saya tak tahu bagaimana untuk... saya mencuba sedaya upaya untuk bagi kamu 4 scene di sini, ya. Seseorang yang mencintai kamu dengan tulus, A, ya. Tetapi ada halangan sebab cinta bersegi-segi ataupun cinta terlarang, ya. B tadi, tengok saya pun dah lupa, ya. Maknanya dia tidak mencintai kamu kerana ada keinginan tertentu, ya. Ataupun dia cuba manfaatkan sesuatu daripada kamu, ya. C, dia tengok teman-teman, saya pun dah confused. Banyak senario yang saya tangkap di sini, ya. Tapi saya harap kamu dapat itu semua, ya, teman-teman. Ada 4 senario yang saya bagi kamu tadi. Mungkin kamu boleh cuba ulangkan video ini, ya, teman-teman. Maafkan saya, ya. Sebab terlalu banyak energi, ya. Kadang-kadang sebagai reader, kepala saya penuh, teman-teman. Terlalu banyak scene yang saya tarik di sini tadi. Ya, ada energi sincere yang dia benar-benar cintakan kamu, tetapi cinta itu terhalang, ya, teman-teman, sebab bersegi-segi, dan dia fokuskan energi dia kepada keuangan dia, ya. Memang ada beberapa di antara mereka yang memang genuinely, ya, mengalami masalah keuangan dan cuba memperbaiki itu. Ada beberapa di antara mereka yang memang licik, ya, memang ada menggunakan tipu muslihat, ya, dan tapi ada juga beberapa mereka yang sedar, yang ada tipu muslihat tetapi ada kesedaran yang kamu adalah seseorang yang baik. Dia tidak tahu, ya, teman-teman, bagaimana untuk menghandle hubungan ini. Bila dia dah tahu yang kamu seorang yang baik, ya, kesalahan itu ada di dalam diri dia. So the best thing to do, dia matikan komunikasi. Teman-teman, saya sarankan kepada kamu, jangan risau kalau kamu telah mencurahkan hati kamu kepada dia. Just step back, ya. Step back, see your values and see your worth. Teman-teman, apa-apa pun, sama ada cinta kamu berbalas ataupun tidak, sama ada seorang ini mengghosting kita, teman-teman, jangan mengemis cinta. Itu saranan saya. Know your worth, know your values. Jangan mengemis cinta daripada seseorang yang tidak tahu appreciate kamu di sini, yang tidak tahu mensyukuri, menghargai kamu di sini. Mungkin ada sisi kurang bersyukur dari dia di sini. Saya dapat merasakan energi keseluruhan seseorang ini sebenarnya dia orang yang dewasa, ya. Ada sisi keanak-anakan. Teman-teman, seperti saya katakan dalam video-video saya yang sebelumnya, kita harus bermaaf-maafan, ya. Apa-apa pun, ya, kita harus menerima apa-apa situasi, teman-teman. Ghosting, dia mempunyai reason, sebab-sebab tertentu dia ghosting kamu di sini, ya. Sama ada sebab itu kukuh ataupun tidak, dia ada sebab-sebab dia. Dan kamu tak harus marah, ya, teman-teman. Kita harus lebih menerima dan cuba sedaya upaya kita, ya. Banyakkan berdoa dan cuba mencari jalan penyelesaian. But the first thing yang saya suggest di sini, cuba step back. Kalau kamu yang mengejar dia berlari, ya,
Jangan mengejar lagi, jangan mengemis cinta seseorang ini. Seseorang ini memang inginkan jiwa bebas, ya teman-teman. Memang dia inginkan berjiwa bebas di sini. Okey teman-teman, saya juga melihat ya dalam kesedaran dia tidak ingin menyakiti kamu di sini ya. Bila dia dah sedar kamu mencintai dengan tulus ya, kamu ada kejujuran untuk mencurahkan hati kamu kepada dia, dia berasa bersalah teman-teman, dan dia tidak ingin ya, dia tidak ingin menyakiti kamu di sini. Okey, bottom of the deck di sini kita ada Seven of Cups. Kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Four of Swords, Eight of Pentacles. Okey teman-teman, seseorang yang mengghosting kamu ini sedang dalam proses ya. Dia sedang dalam proses untuk mengendalikan situasi ini dengan lebih baik. Sama ada dia harus berkomunikasi dengan kamu lagi ya. Saya rasa dia tidak, actually bukan niat dia untuk ghosting ya. Dia mempunyai sebab-sebab baik di sini. Tapi dia dalam proses ya. Dan ada niat, walaupun sama ada perhubungan ini jadi ataupun tidak, dia ada niat untuk menjaga hubungan baik antara kamu dengan dia di sini. Ya, dia juga ada beberapa di antara dia yang menghindar di sini, cuba melepaskan. Tapi dia belum sedia untuk berpisah dengan kamu. Itu yang saya lihatkan. Teman-teman boleh lihat ya daripada kad tengah ini, Four of Swords. Dalam gambar kad tarot ini ya, seolah-olah tangan dia sedang berdoa sambil baring ya. Memang ada energi kesedaran dalam diri dia yang menyakiti kamu ya. Mungkin cuba memperalatkan kamu di sini, dia sedar itu. Bila dia menyedari kamu adalah seseorang yang sangat baik ya, sangat baik dan mencintai dia dengan tulus ya, dia berdoa meminta maaf daripada Tuhan ya, supaya dia dapat pencerahan bagaimana dia boleh mengatasi masalah ini dan memperbaiki hubungan, supaya hubungan ini dapat dijadikan sebagai satu pertemanan yang baik ya. Seorang ini yang berjiwa bebas juga, kalau saya lihat dia memang bercita-cita tinggi ya teman-teman. Dia bercita-cita banyak yang ingin dia inginkan dalam hidup ini ya. Dia terlalu bercita-cita, dan terlalu banyak keinginan ini hanya akan menghancurkan diri dia. Teman-teman, kamu daripada permulaan telah confess perasaan kamu kepada dia. Dan kamu in a long run ya, kamu akan dapat mengatasi ini semua dengan lebih baik. Sebab daripada mula, seperti saya katakan tadi, kamu accept ya, ada penerimaan. Kamu menerima apa yang berlaku. Di sebaliknya, seseorang di sini menafikan dan dia melayan keegoan dia. Kalau dibandingkan dengan kamu ya, for a long run ya, dia yang lebih terluka di sini. Dia yang lebih galau di sini. Walaupun dia ghosting kamu atas alasan-alasan tertentu ya. Seperti saya katakan tadi, senario A, B, C dan D. Terlalu banyak energi yang saya tangkap di sini tadi. Saya tak tahu macam mana untuk saya sampaikan. Tapi saya harap mungkin kamu boleh replay video ini dan dengar dengan jelas. Banyak ya energi yang bila saya buka kad ni tadi, memang saya tak tahu where to start and how to read it. Teman-teman, saya akui, sebagai reader, saya tak tahu sama ada masalah ini dialami oleh reader yang lain. Tapi saya akui di sini teman-teman. Saya tidak suka menafikan apa yang saya rasakan ya teman-teman. Secara jujur saya katakan, kadang-kadang teman-teman, bila kita membuka taburan kad, you know, your mind seems to freeze. Tiba-tiba saya just froze begitu ya. Otak saya tiba-tiba akan membeku. Kenapa teman-teman? Bacaan umum menarik energi ramai orang. Bila banyak senario yang terbuka di sini, banyak energi, otak saya beku teman-teman. Kadang-kadang saya tidak tahu, oh God, bagaimana nak saya mulakan. Tapi saya begitu excited dan saya tahu pesanan ini penting untuk kamu. Dan saya memang ada niat untuk kamu tahu sama ada readingan ini bagus ataupun tidak. Positif atau negatif, saya rasa kamu harus tahu. Dan saya harus bersikap jujur. Baik teman-teman, saya harap kamu dapat sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu masing-masing ya. Ada niat baik dan juga ada niat tidak baik daripada seseorang ini yang mengghosting kamu. Okey teman-teman, kita akan lihat teman-teman, apa lagi kondisi dia yang menyebabkan ghosting ini ya. Ataupun apakah yang dia harapkan, ataupun kita lihat pada kondisi dia di sini. Love. Tengok teman-teman, perasaan cinta itu memang ada, sama ada dia sedar cepat atau lambat, atau mula-mula dia main-main ya, tapi kemudian dia jatuh cinta ya. Ada perasaan itu teman-teman. Step in the back ya, heartbreak, pain ya. Beberapa di antara kamu ya, bila dia menarik diri di sini sebab dia menyesal dengan perbuatan dia yang telah mempermainkan kamu dari permulaan lagi ya, dia merasakan kesakitan itu. Kenapa? Bila komunikasi terhenti di sini, maknanya saya rasa ghosting ini bukan saja dari dia ya, kamu juga ada yang bijak yang setelah pun step back di sini ya, yang menyebabkan dia merasakan wow,
kamu sudah pandai ya. So dia merasakan penyesalan itu. Kalau dia tidak bermain daripada mula, tidak akan terjadi ghosting ini antara kamu dengan dia. Sekarang dia sudah mula menghargai kamu di sini dan merasakan kesakitan itu. Kita lihat lagi teman-teman. Coffin. Ada sesuatu hubungan yang telah berakhir di sini ya. Tetapi coffin ini menunjukkan perhubungan ini akan ada awal mulanya, transformasi ya teman-teman. Bila kesedaran ini telah pupuk di dalam hati seseorang ini, akan ada permulaan yang baru dalam hubungan ini. Lightning teman-teman, sesuatu yang berlaku dengan secara mendadak, sangat sinkron dengan unexpected di sini ya. Saya rasa lightning ataupun unexpected di sini, seseorang ini telah mendapati kamu ini sangat bijak ya. Sebab kamu telah mungkin step back dan dia menyedari itu. Kamu sudah berhenti mengejar. Kamu dah penat untuk mengejar dia. Dan dia sekarang menggaruk kepala ya. Dia melihat ke belakang, sudah tidak ada lagi yang mengejar. Lightning ya teman-teman, bottom of the deck. Kita akan lihat lagi. Apakah pesanan malaikat kepada kamu ya dalam hubungan ini? Teman-teman, saya akan cuba sedaya upaya saya ya untuk menyampaikan walau apa pun ya message di sini ya. Maafkan saya rasa bacaan hari ini ada sedikit kelam kabut ya. Sebab apa teman-teman? Terlalu banyak senario di sini. Saya sendiri pun confused teman-teman. Ada senario A, B, C dan D. Teman-teman, saya harap kamu dapat menangkap ya apa yang ingin saya sampaikan atau kamu playback balik video ini. Maafkan saya ya teman-teman. Energi yang terlalu banyak. Saya tidak tahu bagaimana untuk menangkapnya ya. Di sini kita ada be assertive. Ya, betul ya teman-teman. Kamu harus bersikap tegas. Ini adalah pesan malaikat ya, ataupun guardian angel kamu. Bersikap tegas dalam hubungan ini. Jangan risaukan kesilapan kamu yang mencurah hati kepada dia. Kamu tidak silap teman-teman. Be strong. Setiap kesilapan itu kita pelajari ya. Kita pelajari. Tapi yang penting kamu bersikap jujur. Itu satu kebaikan teman-teman. Jujur kepada perasaan kamu sendiri. Ada sisi penerimaan. Jangan menafikan perasaan kamu seperti seseorang di sini yang melayan egonya. Ya teman-teman. Kita lihat lagi. Pesan malaikat ya. Trust. Percaya ya. Yakin. Yakin dengan apa yang kamu lakukan. Dan Tuhan pasti ya. Percayakan Tuhan teman-teman. Akan ada satu perubahan baik di sini. Ghosting ini, di sebalik ghosting ini ya, akan berlaku sesuatu yang baik. Itu yang saya rasakan di sini ya. Kamu harus percaya, berkeyakinan ya. Ada keyakinan itu. Okey teman-teman, maaf ya, kita lihat lagi. Get more information. Maksudnya sebelum kamu jump into conclusion ya, sebelum kamu membuat sesuatu penilaian ya, cuba cari tahu lagi dengan lebih lanjut ya. Sementara hubungan ini kedinginan ataupun terhenti sejenak ya, mungkin tidak ada komunikasi, ghosting, kamu cuba mencari tahu ya. Get more information sebelum kamu menilai sesuatu itu sebagai kata putus ya. Cuba dapatkan more information ya. Cari tahu ya. Not the right time. Bottom of the deck-nya not the right time. Sekarang bukanlah masanya, okey? Bukanlah masanya untuk seseorang ini berkomunikasi dengan kamu. Dia mungkin sedang dalam kebangkitan, kesedaran untuk melihatkan hubungan ini dengan lebih jelas. Pada saya teman-teman, overall secara keseluruhan, ghosting ini ada baik dan tidak baiknya. Ada niat yang baik daripada si dia ya, yang mencintai kamu dengan ikhlas. Di sini ada love ya, dan ada juga yang licik yang ingin mempergunakan kamu, dan juga ada senario yang dia memang main-main daripada permulaan tetapi kemudiannya menyedari dan dia tidak tahu menghandle ya, untuk bagaimana untuk mengendalikan perkara ini. Jadi dia ghosting kamu untuk sementara waktu. Mungkin rasa malu ya. Teman-teman, kita lihatkan lagi. Apakah pesanan semesta untuk kamu? Untuk menguatkan semangat kamu di sini. Apa yang harus kamu lakukan? Don't worry. Teman-teman, kalau dia mengghosting kamu, jangan risau ya. Jangan risau. Akan ada jalan keluar ya. Jangan risau teman-teman. You can make it happen. Kamu ialah seorang wanita yang berwibawa ya. Kalau kamu ialah wanita yang menonton di sini, kamu seorang wanita yang bijaksana. Kalau kamu seorang lelaki, kamu adalah seorang lelaki yang mampu melakukannya. You can make it happen. Ya teman-teman, jangan risau. Ini pesanan alam semesta yang harus kamu dengarkan. Okey, saya tertarik 2 kad. Saya selalu melakukan itu kadang-kadang. Be prayerful. Berdoa. Teman-teman, kuatkan doa kamu ya. Be patient ya. Tertarik di belakang kad prayerful. Bersabar. Dalam doa kamu banyakkan sabar ya. Okey teman-teman, ini pesanan alam semesta yang harus kamu dengarkan ya. Bersabar teman-teman. Wow, bottom of the deck kita ada card belief. Percaya. Percaya bila kamu berdoa, percaya. Dan bersabar ya teman-teman. Akan ada ya. Akan ada jalan keluar untuk kamu di sini.
Teman-teman, saya akan mengambil beberapa initial untuk seseorang yang mengghosting kamu di sini. Kita lihat sama ada initial dia ada. Kalau tidak ada, teman-teman, jangan dipaksakan ya. Ini hanya initial sahaja. Nama panggilan, nama manja seseorang ini. Okey teman-teman, sementara saya membuka alfabet di sini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada kamu yang menyokong ya, memberikan saya support dan dukungan ya. Kata-kata semangat dalam comment section ya, untuk saya membolehkan saya ya supaya meneruskan channel ini. Saya lebih bersemangat ya atas dorongan kamu semua. Teman-teman, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memberitahu kamu komen-komen yang kurang menyenangkan ya, saya juga welcome semua itu. Saya bukan seseorang yang akan memblok kamu ya. Secara tegas saya katakan, saya bukan seseorang yang akan memblok kamu kerana komen kamu kepada saya itu negatif ataupun positif. Pada saya, itu semua terpulang kepada saya teman-teman, bukan kepada kamu. Kalau komen itu positif, saya rasa sangat bersemangat untuk meneruskan channel ini. Saya ingin berkongsi teman-teman, walaupun saya tidak mengenali kamu dengan secara langsung ya, tapi saya ingin berkongsi apa yang saya tahu, kebaikan yang saya tahu ya, message yang saya dapat, pesanan-pesanan yang saya dapat. Saya ingin berkongsi itu dengan kamu. Sekiranya ada komen-komen yang sedikit negatif, it's no problem ya teman-teman, tidak apa-apa ya. Saya akan mengambil komen-komen itu untuk memperbaiki pembacaan saya, dan saya juga ingin mengambil komen-komen itu untuk menguatkan diri saya, memperbaiki apa yang harus saya perbaiki. Saya perlukan sokongan teman-teman di sini ya teman-teman. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih. Sama ada komen-komen itu positif ataupun negatif, saya tidak akan memblok kamu ya. Cuma kita harus sedikit berhati-hati dengan kata-kata kasar sekiranya ada ya. Sebab YouTube ni sangat sensitif ya teman-teman. Kadang-kadang dia akan memblok kamu, bukan saya ya. Okey, ada energi seseorang X ya dari masa lalu kamu. Mungkin mantan kamu di sini ya. Okey, ada F. Apa-apa pun komen kamu ya di comment section, sama ada yang baik ataupun kurang menyenangkan, is okay. Teman-teman, saya ingin terapkan, saya adalah seseorang yang berjiwa sensitif, tetapi selalunya kalau kita bersikap sensitif daripada semula jadi ya, dilahirkan begitu ya, saya cuba memikir secara logik. Bersensitif tu biar ada tempatnya, biar kena pada tempatnya. Kita nak sensitif biar kena pada tempatnya. Maksud saya ingin memperbaiki diri saya ya. Komen-komen negatif pun tidak mengapa teman-teman ya, tidak apa-apa. Ya, kamu tidak perlu risau. Saya menghargai kamu semua. You guys are the best ya. Tanpa kamu saya tidak ada apa-apa di sini. I'm nothing without you guys ya. Saya berterima kasih kepada komen-komen positif yang mendukung saya, yang memberikan saya semangat ya. Saya sangat tersentuh ya untuk memberikan saya semangat untuk meneruskan channel ini. Dan untuk negatif komen itu pun tidak apa-apa ya. Saya akan cuba memperbaiki ya. Maafkan saya sekiranya penyampaian saya di sini kurang memuaskan ya, atau readingan ini tidak resonate dengan kamu ya. Dan maafkan saya sekiranya readingan saya begitu ya teman-teman. Okey teman-teman, saya berharap kamu semua telah terhibur untuk readingan hari ini. Kenapa dia mengghosting kamu ya? Cuba fikirkan baik-baik ya teman-teman. Know your value and know your worth ya. Cuba step back, mikirkan baik-baik ya teman-teman. Jangan terlalu mengejar ya. Apa-apa pun kita serahkan segala-galanya kepada Yang Maha Berkuasa. Okey teman-teman, saya rasa sampai sini dahulu ya. Terima kasih ya. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada semua dukungan positif negatif daripada kamu. Saya menghargai itu ya teman-teman. Baik teman-teman. Di akhir kata, love all, serve all, and have faith. Berkeyakinan, berkepercayaan. Have faith in whatever you do. Semoga Tuhan mengabuli segala doa-doa kamu. Itu doa saya di sini untuk kamu semua ya. Terima kasih teman-teman. I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.